Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu yang berjudul selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, dan pembelajaran pertama yang terdiri dari muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, langsung saja anak-anak bisa buka bukunya dan kita simak bersama-sama ya pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, anak-anak itu harus dapat membaca, mempraktikkan, dan menyajikan teks petunjuk tertulis. Yang kedua, kalian harus dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian harus dapat menyajikan laporan berbagai perubahan bentuk energi secara sistematis atau urut. Yang terakhir, kalian harus dapat mengidentifikasi sumber daya alam beserta pemanfaatannya dan menyajikan hasil identifikasi tersebut. Nah, itu hal-hal yang harus kita anak-anak capai pada pembelajaran hari ini. Kita ulas sedikit tentang pembelajaran yang lalu, yaitu terkait dengan subtema 1. Nah, di subtema 1 anak-anak itu kan sudah belajar terkait dengan sumber-sumber energi. Masih ingat tidak sumber-sumber energi ada apa saja? Nah, sumber-sumber energi itu ada matahari, panas, listrik, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tayangkan di sini. Nah, di situ kan sudah terlihat ya, ada gambar apa saja, ada mesin cuci, komputer, lemari es atau lemari pendingin atau kulkas sama saja ya. Terus ada televisi, radio, setrika, dan yang terakhir ada kipas angin. Nah, barang-barang tersebut itu semuanya membutuhkan sumber energi listrik. Nah, menurut anak-anak, jika kita menggunakan sumber energi listrik terus-menerus dan tanpa henti, apa itu termasuk hemat energi listrik atau boros energi listrik? Nah, tentunya itu termasuk boros energi listrik ya, karena kita menggunakan listrik tanpa henti. Di sini, ibu mengajak anak-anak untuk membuat kipas kertas agar kita bisa menghemat energi. Kalau misalkan kita menggunakan kipas listrik, pastinya kita akan membutuhkan energi listrik. Jika kita menggunakan kipas kertas, kita tidak memerlukan energi listrik. Dan keduanya fungsinya itu sama gitu. Nah, sekarang hal yang perlu kalian siapkan itu yang pertama adalah kertas HVS atau kertas apapun itu, boleh menggunakan kertas bekas agar lebih mencintai alam lagi ya. Nah, bisa mendaur ulang kertas yang sudah terpakai. Lalu yang kedua itu lem kertas. Nah, untuk kertasnya ini kalian bisa menggunakan kertas apapun itu. Kertas HVS atau kertas koran, kertas majalah, kertas lipat ataupun yang lain. Yang penting kertasnya itu tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar gitu. Nah, yang kedua, kalian harus melipat ujung kertas sebesar kira-kira 2 cm. Kalau anak-anak belum bisa mengira-ngira, anak-anak bisa menggaris kertas tadi. Di sini digaris 2 cm, 2 cm. Lalu nanti ditekuk bolak-balik kayak gini, seperti ini. Ini kan ditekuk ke dalam. Lalu nanti anak-anak tekuk lagi keluar. Maksudnya keluar itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nanti hasil jadinya itu seperti ini. Begini.
kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, anak-anak bisa menggunakan lem kertas untuk merekatkan bagian ini yang di sini. Kita rekatkan ya. Gunakan lem kertas dulu, lalu baru ditekuk menjadi 2 seperti ini. Nah, begini ya kira-kira. Jika sudah, kan seperti ini, sudah terbagi menjadi 2 dan sininya ya tadi yang dilem. Jika sudah, nanti jadinya akan seperti ini. Nih, cantik kan? Ini bisa kita gunakan untuk kita kalau misalnya di kelas lagi panas kayak gini, tapi kalau lagi pelajaran nggak boleh ya. Nah, ini sama saja fungsinya untuk menyejukkan udara ruangan atau udara yang misalnya kita masih terasa panas, kita pakai kipas gitu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan perubahan bentuk energi. Sudah dapat dilihat ya materinya. Di sini ada gambar 1 sampai dengan 4 dari atas sampai bawah. Di situ sudah ada gambar nelayan ikan yang sedang menjemur ikan. Yang kedua ada gambar orang yang sedang menyetrika baju. Yang ketiga ada anak yang sedang bermain layang-layang. Yang keempat ada anak yang sedang mendengarkan radio. Sekarang Ibu tanya, di mana sih perubahan bentuk energi itu terjadi? Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu gambar nelayan ikan yang sedang menjemur ikannya. Di situ menggunakan sumber energi apa? Hayo, kita kemarin sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Ya, betul sekali. Yang gambar pertama itu menggunakan sumber energi matahari atau panas. Dan di gambar 1 tidak ada perubahan bentuk energi yang terjadi. Karena pada gambar 1 hanya menggunakan sumber energi panas gitu. Dan terus kita bahas gambar yang kedua, yaitu orang yang sedang menyetrika baju. Di situ sumber energi yang digunakan adalah energi listrik, lalu berubah menjadi energi panas. Kok bisa sih bisa berubah jadi energi panas? Nah, awalnya begini. Dari setrika itu kan membutuhkan energi listrik. Lalu dari setrika itu memproses dan lalu setrikanya itu menjadi panas. Panas tersebut yang membuat baju kita menjadi halus dan hangat begitu. Lalu gambar yang ketiga itu gambar anak yang sedang bermain layang-layang. Dari gambar anak yang sedang bermain layang-layang tersebut itu menggunakan sumber energi apa? Gerak. Nah, kenapa gerak? Gerak itu bersumber dari angin gitu. Jadi sumber energinya adalah gerak, sumber energi gerak. Dan yang terakhir itu ada anak yang sedang menyalakan radio. Nah, sumber energi yang digunakan itu adalah sumber energi listrik. Seperti yang setrikaan tadi ya. Setrika dan radio itu sama-sama menggunakan sumber energi listrik. Lalu, perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu energi bunyi. Jadi, yang anak sedang menyalakan radio itu sumber energinya yang digunakan adalah energi listrik. Lalu energi listrik itu dirubah menjadi energi bunyi. Gitu ya. Ngomong-ngomong tentang sumber, selanjutnya kita juga akan belajar tentang sumber lagi. Tapi bukan sumber energi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam atau SDA. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia.
Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Apa sih sumber daya alam biotik dan abiotik? Kita bahas satu-satu ya. Nah, sumber daya alam biotik atau hayati itu sumber daya alam yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, kalau untuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik itu kebalikannya dari sumber daya alam hayati. Jadi, sumber daya alam abiotik itu bersumber dari benda mati atau tak hidup. Itu seperti bebatuan, tanah, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan sumber daya alam hayati atau biotik yang ada di Indonesia. Khususnya untuk sumber daya alam biotik yang ada di Indonesia yang akhir-akhir ini marak dicari oleh masyarakat Indonesia selama pandemi. Apa itu? Betul sekali, rempah-rempah. Nah, selama pandemi, masyarakat Indonesia itu mencari rempah-rempah untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh mereka untuk melawan virus COVID-19. Nah, rempah-rempah itu terdiri dari jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan masih banyak lainnya. Tentunya setiap rempah-rempah itu memiliki fungsi atau manfaat tersendiri. Nah, coba nanti setelah ini kalian cari jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia beserta pemanfaatannya. Maksudnya pemanfaatannya itu digunakan untuk apa? Lalu kalian juga tambahkan manfaat dari rempah-rempah tersebut itu apa? Begitu ya. Sudah cukup jelas bukan untuk pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp kelas kita ya, nanti Ibu jawab. Jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan juga dikerjakan, seperti membuat kipas kertas, lalu mencari jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia beserta pemanfaatannya. Nah, nanti kalian fotokan, nanti Ibu koreksi ya. Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.